Shalom saudaraku, terima kasih saudara telah kembali bersama kami untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Hari-hari ini saudara, Erastus Sabdono, ya, pendeta ini saya pikir sudah cukup dikenal di Indonesia. Saya sendiri pernah berjumpa dengan beliau dan bercakap-cakap, jadi beliau kenal saya juga saya kira, dan saya mengenal beliau. Nah, mengapa menjadi buah bibir pendeta Erastus Sabdono ini? Karena di dalam pengajarannya, dia sempat mengatakan bahwa Yesus bukanlah juru selamat, ya kan? Tetapi sebetulnya kalau saya mendengarkan secara utuh, ada hal lain yang ditekankan oleh pendeta Erastus Sabdono ini, saudara. Tetapi banyak hamba Tuhan yang mungkin hanya mendapatkan sepotong daripada ucapan beliau, kemudian menjadikan itu sebagai sesuatu yang salah, lalu kemudian dibahas, ya, keluar dari konteks. Saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian bahwa setiap kata yang dikeluarkan oleh manusia, ya, oleh saudara dan saya, sebetulnya itu memang sangat diperhatikan oleh Bapa kita yang di sorga. Banyak orang Kristen mengira perkataan kita itu hanya perkataan biasa yang tidak penting sehingga dia dapat mengucapkan apapun sesuai dengan hati dan pikirannya. Bahkan saya pernah mendapatkan orang yang mengatakan bahwa ya, mulut saya memang pedas ya, tapi hati saya baik. Ini tipu muslihat saudara, ya, tipu muslihat. Karena firman Tuhan tegas mengatakan segala sesuatu yang keluar dari mulut kita, ya, ucapan itu meluap dari hati, ya. Jadi apa yang engkau katakan itu meluap dari hati. Kalau engkau berkata-kata yang jahat, berkata-kata yang kotor, maka itulah isi hatimu. Hatimu jahat, hatimu kotor. Jadi jangan melakukan tipu muslihat, karena firman Tuhan sudah tegas menyampaikan bahwa hati yang baik itu akan mengeluarkan perbendaharaan kata yang baik juga. Ada banyak sekali firman Tuhan yang mengatur tentang kata-kata saudaraku, ya, tentang berbicara. Jadi banyak orang Kristen saya kira tidak menyadari hal demikian. Padahal sebetulnya saudaraku, banyak sekali firman Tuhan yang mengajar kepada manusia agar menggunakan perkataannya dengan baik. Kalau saya katakan perkataan di sini bukan hanya yang terdengar saudara, ya, tetapi juga apa yang tertulis itu juga bentuk dari perkataan. Sekarang zamannya medsos, ya, semua yang engkau tulis di WhatsApp, di media sosial itu adalah juga perkataan. Jadi kalau engkau terbiasa menggunakan medsos untuk berkata-kata yang kasar, yang jorok, ya, yang kata-kata yang memaki, menghina, nah itulah isi hatimu, ya. Jadi jangan engkau mengatakan bahwa itu kan cuman kata-kata, tidak sungguh-sungguh saya ucapkan, ya, tidak ada niat, ya, tidak ada maksud. Tidak saudaraku, firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa setiap kata, apapun itu yang keluar dari mulutmu, itu meluap dari hati. Jadi kalau kata-kata kotor, kata-kata hujat, hinaan, ya, yang keluar dari mulutmu, yang tertulis, yang engkau tulis, ya, itu semua meluap dari hatimu yang kotor, hatimu yang memang suka menghina. Ya, jadi jangan melakukan tipu muslihat di hadapan Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan di sini, Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Mengapa perkataan kita itu sangat diperhatikan oleh Bapa kita yang di sorga? Yakobus 3 ayat 9 dan 10 menjelaskan, dengan lidah kita memuji Tuhan. Ya, jadi memuji Tuhan itu adalah dengan lidah kita atau dengan perkataan, dengan ucapan, ya. Jadi saya ulangi, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah.
dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi kita harus memilih. Apakah kita akan menggunakan mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadikan berkat bagi orang, ataukah kita akan menggunakan mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang menjadikan kutuk bagi orang. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Nah, di sini firman Tuhan kembali mengajarkan kepada kita betapa pentingnya perkataan itu. Kita harus hati-hati setiap kali mengucapkan sesuatu atau menuliskan sesuatu. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, itu akan sangat berdampak baik kepada orang yang mendengarkannya, orang yang membacanya, bahkan terhadap diri kita sendiri. Satu hal yang pasti bahwa setiap perkataan atau tulisan saudara yang jahat, yang kotor, yang menghina, apapun juga yang negatif, itu adalah mencerminkan isi hatimu. Itu mencerminkan isi hatimu. Jadi sekali lagi, jangan ada tipu daya, jangan ada tipu muslihat dengan mengatakan, oh saya tidak sampai hati, saya hanya di mulut saja. Tidak ada, saudaraku. Semua yang sudah terucap, semua yang sudah tertulis itu meluap dari hatimu. Begitu kata firman Tuhan. Jadi dikatakan oleh Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah segala sesuatu yang baik yang bersumber dari Bapa kita yang di sorga. Antara lain kedamaian, kedamaian, berkat, kesembuhan, pengampunan dosa, bahkan keselamatan. Itu semua adalah kasih karunia yang bersumber dari Bapa kita yang di surga. Jadi kita harus perhatikan betul setiap kata, setiap ucapan, setiap tulisan yang kita tulis. 1 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan di sini berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Perhatikan baik, saudaraku. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi bukan sekedar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, saudaraku. Engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu bagus. Tetapi kalau di dalam kehidupanmu engkau seringkali menggunakan kata-kata yang tidak baik, apalagi kata-kata yang bersifat makian, menghina, merendahkan, itu juga bagi firman Tuhan adalah sesuatu yang tidak akan membawa engkau kepada hari-hari yang baik. Ada banyak, saudaraku, firman Tuhan mengenai perkataan ini. Karena apa yang dikatakan di dalam Mazmur 139 ayat 4, saudara. Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Ini penting, saudaraku. Makanya penting sekali buat kita berhati-hati dengan setiap ucapan kita, setiap apa yang kita tulis, apalagi itu ditujukan kepada orang lain. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan,
sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi Tuhan tahu ya, bahkan sebelum engkau ucapkan itu, sebelum engkau tuliskan itu, Tuhan tahu. Jadi kalau saudara mau hidupmu baik ya, dapat meraih hari-hari yang baik ya, tidak melakukan kesia-siaan, maka saudara harus betul-betul menjaga perkataan saudara. Ya, saya ulangi lagi, kalau saya sebutkan perkataan ini bukan hanya yang didengarkan oleh telinga, tetapi juga apa yang saudara tulis ya. Yakobus 1 ayat 26 berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi siapapun, hati-hatilah engkau dengan perkataanmu ya. Tuhan sangat memperhatikan ucapan-ucapan kita, dan itu sangat akan mempengaruhi kehidupanmu ya, baik di dalam dunia ini maupun penentuan hidupmu nanti ya. Apakah engkau akan ke neraka ataupun ke sorga, itu ditentukan juga oleh apa yang engkau ucapkan di dalam dunia ini, saudaraku. Ada banyak sekali saudara ya firman Tuhan mengenai perkataan ini. Saya mencatat beberapa di sini dan saya akan sampaikan kepada saudara. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ya, saudara tahu kalau ada buah apel di pinggan perak ini menunjukkan istana ya, di tempat raja-raja itu tempat meletakkan buah-buahan itu pinggan perak begitu ya. Tetapi disimbolkan di sini buah apel emas ya. Perkataan yang diucapkan tepat waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya itu sangat-sangat berharga saudaraku ya. Diucapkan tepat waktu artinya ketika engkau mengucapkan itu memberikan manfaat. Ya, jadi jangan terlalu banyak bicara hal-hal yang justru mendatangkan perselisihan ya, mendatangkan keraguan-raguan ya, melemahkan semangat orang ya. Tidak tepat diucapkan tapi engkau ucapkan ya. Orang lagi bersedih, engkau menyampaikan kata-kata yang justru memperdalam kesedihannya. Orang lagi kehilangan semangat, engkau mengucapkan kata-kata yang justru semakin mematahkan semangat orang itu. Inilah yang dimaksud dengan ucapan yang tidak tepat waktunya ya. Kalau perkataan yang tepat waktu ya, itu seperti buah apel emas menurut firman Tuhan ya. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara lihat dampak dari perkataan itu sungguh luar biasa. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan ini obat bagi tulang-tulang, saudaraku. Kita dapat berjalan dengan tegap, tidak sempoyongan ya. Salah satunya adalah karena kita mempunyai tulang belulang ya, tulang yang baik. Itulah makanya dicontohkan di sini, disampaikan di sini bahwa perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Artinya ini bisa terjadi kepada kedua belah pihak, baik yang mengucapkannya maupun yang mendengarkan ucapan itu. Artinya kalau engkau menyampaikan perkataan-perkataan yang menyenangkan, itu juga menjadi obat bagi tulang-tulangmu. Bukan cuma obat bagi tulang-tulang orang yang mendengarkan perkataanmu. Garis bawah ini saudara, ini sangat penting. Ternyata perkataan itu juga mempengaruhi kesehatan kita saudaraku. Semakin sering kita menggunakan kata-kata yang tidak baik, maka kesehatan diri kita juga akan menurun saudaraku. Bahkan bisa memburuk ya. Jadi Amsal 16:24 mengingatkan kepada kita, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 15 ayat 26. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Bahkan Tuhan menetapkan perkataan yang ramah ya, itu suci saudaraku. Jadi kalau saudara ingin memperoleh kehidupan atau dirimu itu di dalam kesucian, mulailah dengan setiap kali berkata-kata itu ramah.
Ramah itu bukan dengan tekanan suara yang baik saja, tetapi juga kata-kata yang engkau ucapkan itu juga hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang membangun, yaitu ramah, ya, bukan ramah karena kau berkata dengan lemah lembut, tetapi isi kata-katamu kasar. Tidak begitu, saudara. Ramah ini adalah kandungan kata-katamu itu adalah kandungan kata-kata yang positif, ya, yang membangun orang, ya, yang memberi semangat orang, yang memberi pengharapan kepada orang, saudaraku. Ya, hal-hal yang positif yang engkau ucapkan. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya, saudara lihat ini. Jadi kalau saudara ingin hidupmu damai, ya, pakailah kata-kata yang lemah lembut. Ya, karena kata-kata yang lemah lembut itu meredakan kegeraman, ya, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Kenapa terjadi pertengkaran hebat? Karena kata dibalas kata yang menyakiti lawan bicara, ya, yang mendukakan, ya, yang mengecewakan lawan bicara kita. Itulah maka terjadilah amarah, ya, saling membangkitkan amarah karena masing-masing memilih kata-kata yang tidak lemah lembut, ya, tetapi justru mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang mendukakan perasaan orang. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ya, siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Ya, kalau bahasa di dunia ini mengatakan mulutmu itu harimau, ya, itu kata pepatah, ya. Firman Tuhan mengatakan Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Lebar bibir ini artinya sembarangan kalau berkata-kata, saudara, ya. Tidak dipikir dulu, asal nyap-nyap, saudaraku. Ya, saya juga suka mendapatkan komen di pemberitaan firman Tuhan kami di video ini. Di komen itu suka ada orang yang memberikan komentar yang asal saja bicara, saudaraku, ya. Tujuannya memang hanya untuk menyerang, saudara, bukan untuk mencari tahu kebenaran, bukan untuk belajar. Ya, sangat disesalkan ada orang-orang yang punya mentalitas seperti itu, ya. Mazmur 34 ayat 13. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu, ya. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi jangan kita mengeluarkan kata-kata yang jahat, ya. Seperti apa kata-kata yang jahat itu? Banyak, ya, saudaraku, yang kau memaki, menghujat, menghina, merendahkan, ya, semacam itulah kata-kata yang jahat, ya. Ya, dan bibirmu juga harus dijaga. Jangan terhadap ucapan-ucapan yang menipu, ya. Ucapan-ucapan yang menipu itu juga bisa termasuk ketika engkau menyebarluaskan informasi bohong, ya kan? Engkau menyebarkan sesuatu yang tidak konkret, yang tidak valid, itu juga menipu, ya. Hati-hati, saudaraku. Sekali lagi saya ulangi bahwa perkataan yang dimaksud oleh firman Tuhan ini bukan cuma yang didengar oleh telinga, tetapi apa yang kau tulis juga itu termasuk perkataan. Sama seperti di dalam Alkitab itu kan berisi perkataan Tuhan, ya. Firman Tuhan itu perkataan Tuhan, ya. Sama saja dengan apa yang kita dengar secara langsung itu perkataan, tulisan juga itu perkataan, saudaraku, ya, yang keluar dari isi hati kita. 1 Samuel 2 ayat 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong, ya. Jadi kata-kata sombong juga harus engkau hindari. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji, ya. Itu, saudaraku, ya. Jadi, saudaraku, sebagai penutup daripada pemberitaan firman Tuhan ini, saya akan bagikan kepada saudara Kolose 3 ayat 17, ya. Kolose 3 ayat 17, firman Tuhan berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Ya, kenapa dikatakan
lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Karena setiap kata yang kita keluarkan itu harus kita pertanggungjawabkan, saudaraku, di hadapan Bapa yang di sorga. Jadi jangan saudara kira setiap kata yang sudah terucap dihembuskan angin dan hilang tanpa jejak. Tidak, saudaraku, ya. Setiap kata yang disampaikan oleh seseorang, baik itu lisan maupun tertulis, itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Bapa kita yang di sorga, ya. Oleh karenanya itu, kita harus bertanggung jawab dengan kata-kata kita, maka kita lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus, ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Supaya apa? Kita berhati-hati, kita tidak sembrono, ya, tidak sembrono di dalam mengucapkan atau menuliskan sesuatu. Ya. Yakobus 1 ayat 26 kembali saya ingatkan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Demikian, saudaraku, pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Dan kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.